Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Ya, hari ini saya akan bawakan market review untuk perdagangan tanggal 15 Maret 2021. Tidak terasa ya, kita sudah ada di pertengahan bulan Maret. Dan perdagangannya bagaimana Bapak Ibu hari ini? Saya berharap masih aman-aman saja. Atau kalau sumpah sampai harus ada koreksi, saya berharap koreksinya tidak sampai bikin Bapak Ibu galau. Dan kalau belum kena stop loss, santai-santai aja. Duduk-duduk manis, lihat-lihat, ngopi-ngopi dulu, ngeteh dulu. Siapa tahu itu beberapa kali koreksi sedikit, nanti habis itu bisa rebound dengan baik. Dan yang masih profit, yang masih dapat cuan, congrats. Ya, berarti Anda adalah orang paling beruntung. Salah satu orang yang beruntung lah. Ya, sebelum saya mulai, saya mau ajak Bapak Ibu mereview sedikit video yang saya buat di akhir pekan kemarin. Kalau buat member VIP, kita ada buat market weekly report ya, dan yang saya bagikan untuk umum adalah ini, simple technical analisa ala minimalis trader. Jadi saya review sedikit ya bagi yang Bapak Ibu yang belum nonton. Kalau yang belum nonton, mau nonton lebih jelas silakan nonton dulu videonya. Dan intinya adalah bagaimana caranya kita membuat proses analisa kita jauh lebih simpel. Jadi nggak usah sampai jelimet banget. Ya, especially untuk mungkin dalam beberapa waktu ini kita lebih fokus untuk trading jangka pendek sampai jangka menengah aja. Short to mid term aja. Mid to long term-nya nanti dulu. Ya, karena kita nunggu sebenarnya, nunggu harga sahamnya koreksi, tapi ternyata nggak kunjung koreksi kemarin. Koreksinya baru tipis-tipis saja. Dan habis itu rebound lagi. Jadi kalau saya bilang kita trading aja dulu. Kalau mau ngumpulin, ya bisa aja saat ini juga bisa ngumpulin untuk jangka panjang. Saya proyeksi saya mau investasi 5 tahun, Pak, boleh nggak? Boleh. Saya mau tradingnya untuk 6 bulanan boleh nggak? Boleh. Dan kapan harus belinya? Ya, Bapak Ibu tinggal lakukan proses analisa yang simpel tadi. Tinggal lihat aja, nggak perlu sampai jelimet banget. Cukup eh, sesuaikan dengan keyakinan Bapak Ibu terhadap posisi supportnya, tentuin posisi support di mana, level resistance di mana, silakan untuk entry bertahap saja. Kalau di kita di Winner Stocks di VIP, kita ada proses masuk, ada beberapa tahapan, yaitu masuk maksimum 10%, 20%, 30%, sampai 50%. Setelah 50% kita boleh cicil entry bertahap lagi. Jadi money management-nya jelas. Dan kapan kita harus entry, itu juga semua jelas. Jadi nggak galau, nggak bingung ya, nggak pusing. Semua semua jalan dengan baik ya. Dan itu intinya kan. Jadi kita nggak perlu sampai yang wah, proses analisa sampai jelimet banget. Nanti takutnya apa? Salah satu yang kita takutkan ketika sudah effortnya udah banyak, analisanya sudah wah complicated banget, ternyata pergerakannya salah. Market tidak sesuai dengan apa yang sudah kita prediksi sebelumnya. Wow, itu jadi galau banget. Nggak cuma jadi galau, kadang-kadang kita jadi gimana ya? Lost confident ya, kehilangan rasa percaya diri kita untuk melakukan analisa. Jadi dari sisi kita juga penting ya, bagaimana kita memaintain rasa kepercayaan diri. Jadi kalau berkali-kali analisa salah, analisa salah, wow, itu berarti harus ada yang patut direview. Prosesnya bagaimana, kriteria-kriteria pemilihan sahamnya juga harus direview, dan banyak hal yang harus direview ya. Jadi itu sekali lagi, kalau Bapak Ibu nonton video ini, Minimalis Trader tadi, ada salah satu kunci ya, poin yang saya bagikan yaitu buat jurnal. Jadi Bapak Ibu penting sekali untuk buat jurnal trading ya. Beli level berapa, beli ketika gimana,
di dicatat dengan informasi yang cukup jelas, setidaknya Bapak Ibu mengerti. Jadi bisa teringat situasinya seperti apa, dulu kondisinya bagaimana, jadi nggak sampai yang kita nanti jadi umpamanya kita bisa mengalami, kita lihat ada situasi hal yang sama, kita jadi tahu, "Oh, kayak gini kita harus bagaimana," gitu. Itu pengalaman berharga. Jadi kalau sampai Bapak Ibu lakukan kesalahan pun, anggap itu sebagai bagian pembelajaran. Dan sekali lagi, saya juga ajak Bapak Ibu untuk kalau Bapak Ibu merasa ada, "Oh, ini ternyata posisinya benar." Jadi ada kepercayaan diri. Nah, itu dicatat untuk diingat-ingat lagi ke depannya gitu. Jadi pengalaman itu penting ya, dan kalau kita pentingnya di dalam grup itu adalah kita saling sharing ya. Jadi Bapak Ibu jangan yang sudah tergabung dengan grup VIP, jangan sungkan untuk bertanya ya. Kita berbagi pengalaman, sharing. Kita belajar dari pengalaman teman-teman yang lain. Saling berbagi, jadi proses pembelajaran Bapak Ibu jadi lebih pendek. Kita jadi nggak perlu ngalamin itu semua dulu untuk menjadi seorang expert. Mungkin butuh waktu 5 sampai 6 tahun, tapi kalau kita belajar dari teman-teman, belajar dari coach, dari trainer ya, yang sudah berpengalaman, itu akan mempersingkat waktu belajar Bapak Ibu, dan itu bagus sekali ya. Ya, itu yang review yang video kemarin ya, bagaimana caranya kita untuk melakukan analisa dengan cara yang sederhana, yang cepat ya. Dan kita lihat kondisi market hari ini, market review-nya bagaimana. Nah, ini komposit hari ini ya. Komposit hari ini padahal kemarin market ditutup dengan bagus ya. Maksud marketnya ditutup dengan bagus hari penutupan minggu kemarin. Sayangnya yang kita lihat ada gap-nya ya di situ ya. Dan tentu saja dia persis naik di atas resistennya selendang. Wow, itu biasanya ada gap lagi ya. Kita sudah antisipasi. Saya juga tadi sempat market morning briefing ya, saya bilang penutupan Dow Jones bagus ya, tapi sayangnya dibayangi dengan kenaikan US government bond yang juga cukup tinggi ya. Dan kalau saya bilang sudah agak overheat untuk short term ini, jadi waspadai koreksi, dan saya juga udah wanti-wanti dihantuin oleh koreksi ya, pergerakan market dihantui oleh koreksi. Jadi hati-hati, dan hari ini beneran koreksi, tapi kita masih dapat profit. Kenapa? Karena banyak emiten yang kita kelola, yang kita pantau justru sebenarnya merahnya paling merah tipis, atau kalau nggak malah dapat profit. Beberapa teman dapat profit lumayan ya. Kita masih floating profit di cukup banyak beberapa emiten, ada di SAME ya, SAME, terus ada di apa? Saya sampai lupa. Java masih hold juga. Terus ada beberapa emiten lah yang saya rekomendasikan kemarin. Saya kurang perhatiin ya beberapa profit yang sudah ada. Oke, untuk hari ini ya, Komposit membukukan net sell ya minus 130,7 miliar, dan ini besok saya karena tutupnya full body candle koreksi, saya cukup melihat ada potensi IHSG akan mencoba level bottom selendang. Mungkin akan berpotensi untuk nutup gap juga. Jadi hati-hati ya. Ketika kayak kondisi seperti ini, market fluktuatif cukup besar, dan hari ini marketnya volumenya kecil, tapi candlenya merah ya. Jadi transaksinya juga kecil, sangat kecil. 9,9 triliun saja. Sedangkan rata-rata 20 harinya bisa 12,47 triliun. Volume perdagangan terindikasi low ya, ini ada tulisannya low. Jadi
Untuk besok jangan terlalu agresif dulu ya. Kalau Bapak Ibu sekarang saat ini sudah floating profit, mau nambah ya silakan, nambahnya bertahap aja, jangan langsung digas. Karena kita pada dasarnya juga pantau ada potensial untuk buy on weakness apa enggak. Ya, itu secara composite. Dan kenapa alasan saya melihat composite, banyak teman-teman banyak yang bertanya pada saya, "Pak, ngapain sih ribet-ribet lihat IHSG terus? Oh, ke sahamnya kita kadang-kadang kan nggak bergerak sesuai IHSG." Ya, tapi IHSG itu adalah center of gravity ya. Sama kayak bumi, bumi gravitasinya ada di tengah, kalau bumi kan bulat kan, ada di tengah. Dan IHSG itu sama, dia ada di senternya, tengah. Jadi pergerakan saham yang lain itu menarik dari situ. Jadi ketika seumpama sampai naik dan ininya merah, ya itu biasanya kenaikannya juga nggak maksimal, bisa aja ketarik turun juga. Jadi itu sebabnya kita lihat composite. Dan kemudian yang harus kita lihat juga sekali-sekali kadang-kadang adalah sektoralnya. Sektoral ini penting untuk kita lihat, kenapa? Untuk apalagi khususnya yang komoditi ya, jadi kita bisa lihat kondisinya gimana. Coba kita lihat sektoral, kita mulai dari agriculture. Ya, ini nembak ya, nembak terus dia koreksi. Dan hati-hati, kenapa? Karena ketika dia breakout, tidak diikuti oleh selendangnya. Selendangnya belum naik, terlalu cepat naiknya, ngegasnya terlalu cepat. Jadi hati-hati aja. Kalau Bapak Ibu punya emiten ini dan saat ini masih floating profit, ya saya belum minta sell on strength, tapi mungkin jaga-jaga trailing stop-nya ya. Dan kalau minusnya nggak terlalu dalam, silakan untuk pertimbangkan untuk buy on weakness. Sembari kita lihat momentum pergerakannya masih bisa kembalinya bagaimana. Selain sektor agri-industri, ada basic industry. Ya, ini juga sama ya, ketarik juga ya. Dan ini salah satu yang minusnya cukup dalam hari ini, minus 1,25%. Agriculture tadi cuma minus 0,5 sekian aja. Dan basic ada consumer. Nah, consumer juga sama, ketahan selendang. Kan kita kemarin udah cermatin ya. Belum mampu breakout selendang dan benar-benar dia belum mampu ya. Consumer, terus kemudian ada sektor finance. Ya, sektor finance naik dan tertahan pojok top selendang. Moga-moga besok masih bisa lanjut lagi. Ya. Padahal saya ada beberapa emiten yang saya ajak untuk rekomendasi, ada dari sektor ini. Dari sektor finance ini ya, hati-hati. Kemudian selain sektor finance ada infrastructure. Ya, juga sama ya, flip-flop ya, sideways, belum bisa breakout. Kemudian sektor miscellaneous industry, lumayan, nguji selendang, tapi saya lihat sekali lagi, kalau belum bisa breakout selendang, hati-hati, koreksi ya. Kemudian mining, wow, semua ketahan semua lah pokoknya ya. Cukup solid, mining cukup dalam lah kan, minus 0,76%. Kemudian habis mining ada sektor trade. Wow, yang bagus cuma ini. Anomali nih sektor trade ini. Selain sektor trade, terakhir ada properti. Ini juga koreksi, tapi masih di atas yang tadinya resisten, sekarang udah jadi support ya, level 398 ini. Tadinya kan resisten, kita jebol breakout, nah dia koreksi masih tertahan area ini. Selama masih ada di atas 398, mestinya sektor properti masih cukup layak untuk kita hold. Secara sektoral, nah sebelum saya mulai untuk mengulas rekomendasi saham, ya sebelumnya silakan Bapak Ibu saksikan yang satu ini. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstock.id. Ya, oke. Dan satu lagi pesan saya sebelum kita mulai rekomendasi, jangan lupa juga loh untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya. Jika Bapak Ibu mendapat banyak manfaat dari
video-video channel rekomendasi kami, berikan support dengan memberi jempol. Oke, ya sekarang kita akan mengulas sahamnya apa aja sih yang kita bisa cermati untuk perdagangan esok hari. Kita mulai dari Bank BNI. Bank BNI silakan cermati, ya ini menarik sekali. Saya lihat dia sudah breakout dari areal ininya, areal trendline ini yang koreksi ini. Nah ini dia udah breakout ya, udah breakout dan cukup solid ya, silakan. Sayangnya adalah selendangnya belum ngikut ya. Kalau dia bisa ngikut, mungkin kedepannya bisa bagus. Jadi kudu sabar dikit ya sama Bank BNI. Selain Bank BNI ada bull yang bisa kita cermati untuk perdagangan esok hari. Ya berhasil keluar dari level V-line ya. Dari areal sideways yang cukup panjang, menarik untuk cermati. Kalau dia bisa breakout skyline, lebih bagus lagi. Selain bull ada GJTL. Wah, jarang nih. Jarang saya rekomendasi GJTL. Di tengah trend uptrendnya dia pullback, naik, pullback, ketahan support. Nah ini skyline bolak-balik jadi support kuat dan dia rebound. Nah ini kita berharap dia bisa lanjut lagi rebound. Cermati jika dia mampu breakout areal ini nih. 920 ini. Kalau bisa breakout 920, wow, cakep. Menarik sekali. Sekarang boleh beli nggak? Iya, bertahan aja. Icip-icip lah. Money manajemennya dilihat, dihitung. Risk manajemennya juga dihitung. Terus selain GJTL ada Agro. Agro ini tadi saya rekomendasikan di grup. Saya bilang kalau dia posisinya candle biru itu akan menarik. Dan sekarang belum. Ternyata tadi belum. Tapi ada beberapa teman sudah cicil masuk. Saya juga udah mulai cicil, dikit tapi masih sedikit sekali. Jadi kalau dia balik arah, saya nothing tulus ya. Bahkan mungkin saya bisa aja buy on weakness. Dan Agro ini silakan dicermati kalau stabil di atas rendang. Ya, kalau dia bisa stabil di atas rendang itu bagus sekali. Silakan cermati. Terus satu lagi yang emiten dari mining yang saya lagi pantau adalah ini, ITMG. Emiten gold silakan Bapak Ibu pantau-pantau ya. Nah, tapi salah satu yang saya senang adalah ITMG ini. Kenapa? Karena dia downtrendnya konsisten. Downtrendnya konsisten ya. Kena support, dia rebound, jebol support, dia rebound, ketahan selendang, ketahan skyline, turun lagi, naik skyline, turun lagi, mau tembus selendang, nggak bisa, turun lagi. Nah ini dia sekarang ketahan sama V-line. Makanya saya bilang, dia nurut banget sama kita punya indikator ya. Nah ini ITMG kalau besok bisa naik ke atas skyline atau ke atas ini menarik cermati. Cermatin aja. Emiten-emiten call silakan Bapak Ibu kalau mau trading di emiten call yang lain kayak Indi, Adaro, PTBA, silakan diatur aja strateginya bagaimana ya. Khusus untuk emiten call ya, emiten yang lain-lain saya lihat sih masih belum oke. Beberapa mungkin kayak nikel sudah mulai ada tanda-tanda support, ada di support ya kayak Inco tadi menarik untuk dicermati juga. Ya, oke. Itu dulu rekomendasi dari saya hari ini. Tidak panjang-panjang ya, karena saya tadi seharian, wow, aktivitasnya cukup padat dan saya cukup kecapean. Semoga ini tidak mengurangi kualitas dari market review. Ya, sampai di sini dulu. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Dan tentu saja, saya mengundang bagi Bapak Ibu yang belum pernah trading dan kepengen belajar trading, sudah trading dan kepengen belajar trading dengan baik dan benar, silakan bergabung bersama kami, Winner Stocks Indonesia. Daftar melalui website kami di www.winnerstocks.id ya. Ada kok, dia punya videonya, nanti silakan Bapak Ibu ya. Oke, sampai jumpa. Happy profit semuanya. God bless.